jika peserta didik menggunakan penalaran tinggi? Bu, begitu adalah pertanyaannya. Iya, Namira. Oke. Perlu ditekankan lagi pada tingkat pengetahuan sederhana ini kita cuma perlu proses kognitif yang sederhana. Jadi siswa hanya perlu mengingat informasi. Jadi pertama kita memberikan materi atau konsep, kemudian kita kemudian diharapkan siswa itu dapat mengingat informasi yang kita berikan. Lalu bagaimana jika si peserta didik itu menggunakan penalaran tingkat tinggi, kita bisa memberikan tes. Tes itu dengan jumlah soal yang banyak dan waktunya tuh dipersingkat. Atau juga kita bisa memaparkan soal dengan cepat satu persatu dengan beberapa kartu yang diperlihatkan sebentar-sebentar. Jadi dengan cara itu siswa tidak mempunyai waktu untuk bekerja melalui proses penalaran tinggi. Saya ulangi, jadi agar siswa tidak perlu menggunakan penalaran tinggi, kita bisa memberikan tes dengan waktu yang singkat dan jumlah soal yang banyak. Oke, sekian dari saya. Mungkin teman anggota kelompok 5 ingin menambahkan. Izin, Nam. Oke, Adek, dipersilakan. Mungkin Adek setuju sama Namira, tapi Adek ingin memberikan contoh dari yang penjelasan Namira. Contohnya itu, misalnya pada tes matematika dasar misalnya. Mungkin tesnya sekedar 7 tambah 3, 8 tambah 2, 11 tambah 1, tapi soalnya ada 1000. Dalam waktu 30 menit kita harus selesaikan soal yang 1000 itu. Kayak gitu contohnya. Jadi di situ tuh nggak ada lagi siswa yang menggunakan hitungan jari, mungkin pakai kalkulator itu juga membuat proses jadi lama. Jadi siswa di situ hanya perlu untuk simple mengingat gitu, 7 tambah 2 itu berapa gitu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Ade atas penambahannya. Bagaimana Adela? Apakah sudah jelas jawabannya? Baik, terima kasih kepada kelompok 5. Saya sudah memahami. Oke, terima kasih Adela. I wanna add it because selain dari itu ya, selain memperbanyak soal, tidak memberikan ke siswa untuk melakukan penalaran tingkat tinggi. Maksudnya itu mau mengukur simple knowledge of student itu kita di soalnya kita mainkan, berarti soalnya itu memang hanya menggunakan prosedur simple gitu, tidak ada proses analysis, synthesis, dan evaluation or is what else di dalam soal itu, maka siswa nggak perlu mikir tingkat tinggi kalau hanya tujuan soal kita itu untuk mengukur itu. Jadi selain banyak soal, dan itu memang di soal itu fasenya atau tingkatnya gitu. Bukan tidak memberikan siswa untuk mengukur tingkat penalaran tingkat tinggi, terus kita memperpanjang waktunya, maka mereka akan melakukan proses pemikiran tingkat tinggi, bukan begitu maknanya. Tapi memang soalnya yang menjadikan siswa tidak akan melakukan proses intelektual, karena soalnya itu memang berada pada level procedure in simple problems gitu. Ya, walaupun tidak dipanjangin waktunya, itu soal sederhana gitu. Hanya menuntut siswa berpikir sederhana gitu, kayak menentukan luas persegi yang sisinya 5. Itu pemikiran apa yang dibutuhkan siswa yang tingkat tinggi kalau soalnya sudah kita pakem begitu. Kan nggak ada. Ya. Oh my god, I forget to record this meeting. Who wants? Ada yang nge-record? Ada yang nge-record pertemuan ini? Ya ampun, Ibu lupa ini. Baru keingat sekarang. Ada yang merecord? Kalau ada, tolong dikirim ke email. Ada mahasiswa yang nge-record? Randy nge-record nggak? Enggak, no, Miss.
Tapi itu ada yang nge-record, siapa itu? Itu barusan Ibu pencet. Oh my god. Ini di awal itu. I always record meeting because you can repeat this meeting if you confused about the material. You can watch it, and I always upload to my YouTube channel. And I took this record in the learning, but for today I forget to record it. Gak ada ya yang make ini, yang make rekam layar pun gak ada ya. Oke lah, berarti 5 menit terakhir tuh yang record, nggak apa-apa lah. Or we repeat again for the next meeting to record this meeting. Kayaknya nggak mungkin ya kalau kita mesti ngulang pertemuan hanya sekedar buat nge-record. Oke lah. I think for this meeting that's all. I hope you can understand about the presentation or the presenters good for this meeting. I hope you can understand about that topic. And for the next meeting about the effective in Cagnalosi taxonomy, right? For the 6th group, and itu akan dilakukan di hari Kamis. But we must Randy, we must change our meeting that we missed last week because I go to post office after the meeting in rektorat about ini mahasiswa biasa nyari huru hara. Kalau nggak nyari huru hara itu nggak mahasiswa namanya. Mau minta PKM buka 24 jam. This is the stupidi apa itu namanya ya? Ada di sini mahasiswa yang bergabung dengan Ormawa, organisasi mahasiswa yang ikut-ikutan demo buat buka PKM selama 24 jam. Oh my God, this is pandemic COVID, and I think walaupun we thought even the pandemic COVID for the open the PKM's rooms around 24. This is so apa ini ya? Mau buat maksiat atau gimana itu? Mau tidur di sana? Mau Mau kerja sampai tengah malam, kata siapa tuh kemarin tuh Pak Sadam ya, ini untuk memberikan memberikan pengalaman atau attitude thing for the student, because I salah satu pembina di Ormawa UKBA unit bahasa asing gitu ya, mereka beranggapan bahwa mereka butuh ruangan 24 jam untuk melakukan kreativitas. Do the creativity, tapi buka selama 24 jam. Kreativitas seperti apa itu kira-kira? Ini yang pengalaman organisasi lah Ibu tanya, because I'm newcomer in the Ormawa gitu ya, student organization. Siapa yang pernah di Ormawa? Di sini ada yang di Ormawa. Ada Ormawa enggak? Oh, baru join, Miss. What kind of apa itu namanya organisasi apa? What kind of PPM, Miss. Apa tuh? Oh. Pusat Pengembangan dan Penelitian Ilmiah Mahasiswa, Miss. Oh, itu ada di Ormawa kita. Ada, Miss. PPM. No problem, because the foreign language is so important to us ya. Penting juga. Tapi Ibu kayaknya lebih tertarik dengan Ormawa itu. Itu tahu kalau mahasiswa mau minta buka PKM 24 jam, Nanda? Ya, ada lihat beritanya, Miss, tapi enggak ikut-ikutan. Itu kira-kira ngapain selama 24 jam di PKM minta buka gitu? Kurang tahu juga, Miss. Masih anggota kan, ya, Miss. Nggak terlibat aktif ya? Yang terlibat aktif siapa? Ibu pengen tahu apa sih yang dilakukan selama 24 jam? So by the time is over, this is not udah waktunya untuk ngomongin itu. Ibu pengen tahu sih sebenarnya karena baru newcomers, and I wanted to know why the student do that gitu ya, sampai mengeluarkan kata-kata kasar dan ancaman ke WR3 pas rapat. Oh my God, this is the students, it's like this. I'm so shocked.
in that room. Ngotot dan ancaman. Kalau misalnya gini tuh kata-katanya Ibu kalau tidak salah ingat. Kalau seandainya tidak cepat direspon seperti yang kemarin-kemarin itu kami melakukan itu, jangan salahkan kami kalau melakukan lebih dari ini gitu. Kalau nggak direspon, oh itu kan udah ancaman, langsung diberitahu sama WRT. Jangan mengancam-ngancam seperti itu karena tidak ada yang takut dengan this is the student do that, ketua BEM, oh my god, this is so bad attitude I think. So don't do that because you are college student or student at university, not in senior or junior school, tidak anak kecil lagi gitu ya, sudah berpikir dewasa. Oke, untuk hari ini mungkin cukup. Terima kasih ya untuk yang sudah presentasi. Ibu tutup ya. Ada kuliah lagi kan ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.